Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri, sudah tidak terasa kita ada di penghujung daripada bulan Ramadan. Besok insya Allah kita akan menjalankan puasa yang insya Allah ke-22, dan baru saja kita sudah selesai malam ke-21. Sepertinya baru kemarin Pak, kita ini baru terasa berpuasa hari yang pertama. Ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala selalu menambahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena atas pengorbanan beliau, perjuangan beliau, hari-hari mendoakan daripada kita ini, sehingga kita menjadi umat pilihan daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, sesuai dengan judul, bagaimana orang Islam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memiliki satu kewajiban, satu tugas, yaitu dakwah. Dakwah ini bukan mengajar, tapi dakwah ini mengajak. Da'a yad'u, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi landasan tadi ayat yang saya bacakan? Ilal ladina amanu, tidak ada orang beriman itu lengkap imannya kecuali dia ilal ladina amanu, orang yang tidak mau merugi. Ada yang pertama orang yang beriman, ilal ladina amanu wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw, ini salah satunya Pak, wa tawasaw, saling mewasiatkan, da'a, mengajak, kemudian mentaati dalam kesabaran, mendakwahkan agama dengan kesabaran, tidak dengan kekerasan. Dalam ayat tersebut satu kalimat dihubungkan dengan kalimat ini dengan huruf waw yang artinya dan, bukan atau. Kalau atau itu bisa memilih, tapi kalau kita menjadi orang yang beriman yang tidak mau merugi, maka tidak ada pilihan. 4 perkara tersebut harus ada dalam diri kita. Kita beriman, kita beramal soleh, kita mau mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahkan agama, dan juga kita mendakwahkan dengan segala sesuatu dengan kebaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam ayat yang lain Nabi SAW diberikan amanah, mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan kamu yang hendak kau sampaikan kepada orang? Maka Allah jelaskan ad'u ilallah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hadir jalan daripada Nabi Muhammad SAW. Lantas apakah pahala daripada orang yang mendakwahkan agama? Boleh kita lihat satu kisah Bapak Ibu yang mulia. Satu kisah di mana ada satu orang sahabat namanya Tufail ad-Dausi. Tufail dari suku Daus. Kalau sahabat ini ada ulama mengatakan jumlahnya 124.000 Pak. Sahabat Nabi ini, sahabat yang utama ada 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4 sahabat yang utama. Tetapi sahabat seluruhnya, dalam satu riwayat ada yang dikatakan oleh ulama kita ini 124.000, dan ada yang mengatakan 200.000. Sehingga mereka telah tersebar ke seluruh dunia ini, hingga sekarang kita ini mengenal daripada agama Islam karena mereka menyampaikan agama. Tidak terkenal satu nama sahabat ini Pak, Tufail namanya. Tufail ad-Dausi ini, Tufail dari suku Daus. Satu ketika karena Tufail ini merasa dia seorang sastrawan, dia seorang bangsawan, dia seorang pemimpin kabilah, dia seorang pandai, maka mendengar satu kabar bahwa di Mekah Mukarramah ada satu orang yang dia ini memiliki kata-kata sihir, memiliki kata-kata yang mantra seperti itu.
Maka orang-orang mengatakan, wahai Tufail, janganlah engkau mendengarkan perkataannya, kalau tidak kamu akan mengikuti, kamu akan tersihir oleh kata-katanya. Maka Tufail Ad-Dawsi, Bapak Ibu yang mulia, dia datang ke Mekah, dia ingin membuktikan, masa iya sih saya sekelas orang yang intelijensia saya bagus, yang pintar, yang saya bangsawan, dan saya mengerti bahasa mana yang baik dan tidak, masa saya ini bisa terpengaruh. Maka pertama dia datang ke Mekah Mukarramah dengan menutup telinga, dengan dimasukkan telinga, bahasanya itu penutup telinga begitu. Tapi dengan berpikir seperti itu Allah berikan ilham, maka dilepaslah tutup telinga tersebut, maka berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Tufail Ad-Dawsi mendengarkan satu ayat Al-Quran, surat Toha, daripada lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan adanya satu beberapa ayat yang dikeluarkan oleh Nabi SAW melalui lisan beliau, yang didengarkan oleh Sayyidina Tufail, maka seketika itu juga Tufail mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, apa yang harus saya berbuat setelah saya mengucapkan kalimat ini? Bolehkah aku menyampaikan perkara ini kepada sukuku? Maka Nabi SAW sampaikan, silahkan, kamu dakwahkan kalimat ini, kamu ajak mereka kepada kalimat ini, kamu dakwahkan kepada kalimat ini, yang sesungguhnya Bapak yang mulia, Ibu yang berbahagia, kalimat ini kalimat yang sangat mulia. Bahkan dikatakan Nabi Musa ketika meminta Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana aku bisa berzikir kepada engkau melampaui daripada orang-orang saat ini? Maka dikatakan, ya Musa, ucapkanlah oleh engkau la ilaha illallah. Ya Allah, ini ucapan yang biasa, bisakah aku mendapatkan ucapan yang lain? Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, apabila 7 petala langit dan 7 petala bumi dan seluruh yang ada di dalamnya, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, semua ditimbang menjadi satu, dan satu timbangan yang lain diletakkan kalimat ini, maka kalimat ini akan lebih berat daripada yang timbangan yang sebelahnya. Maka kalimat ini kalimat luar biasa, Pak. Hanya orang beriman yang memiliki kalimat ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Tufail kembali kepada sukunya, maka mendakwahkan agama, mendakwahkan kalimat ini supaya orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul. 1 tahun tidak mendapatkan hasil. Maka kembali lagi kepada Nabi SAW. Setelah kembali, ya Rasulullah, doakan keburukan untuk umatku ya Rasulullah, karena mereka tidak mau menerima dakwahku. Maka Nabi SAW sadarkan, jangan wahai Tufail, dakwah ini dengan lemah lembut, berusahalah engkau sekali lagi. Maka dipegang dada daripada Sayyidina Tufail tadi oleh Nabi SAW, akhirnya berangkat kembali kepada sukunya, kemudian mendakwahkan kembali. 1 tahun kemudian Bapak Ibu yang mulia, maka Tufail Ad-Dawsi membawa 75 keluarga, 75 sampai 77 keluarga kepada baginda Rasulullah SAW, yang mereka mengucapkan kalimat syahadat. Dan subhanallah, di antara 70 sampai 77 tadi keluarga, di dalamnya ada 1 orang yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hari ini setiap hadis kita buka, Sayyidina Abu Hurairah dari Abu Hurairah mengatakan. Maka Bapak Ibu yang mulia, kira-kira kalau ada hari ini 1 orang beramal berdasarkan 1 hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, pahalanya mengalir kemana? Mengalir kepada Sayyidina Tufail Ad-Dawsi tadi. Maka itulah dakwah Bapak yang mulia. Apalagi di bulan Ramadan hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat satu kemungkaran atau melihat seseorang yang perlu bisa kita ajak, puasakah, sholat tarawihkah, sholat berjamaahkah, mari mas, sebentar lagi mau maghrib, mari mas, sebentar lagi mau asar, kita sholat di masjid, mari mas kita jaga baca Quran 1 hari 1 juz, mari mas kita jaga wudhu, mari mas kita jaga berjamaah, kita jaga bersedekah di bulan Ramadan, yang pahalanya dikatakan pahala sunnah dilipat gandakan menjadi wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan sekehendak daripada Allah Ta'ala. Bagaimana pahala itu akan kita dapatkan? Asbab daripada kita mendakwahkan agama. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak yang mulia. Sisa waktu daripada bulan Ramadan ini, mari kita tidak jemu-jemunya menunaikan daripada ayat wa tawasau. Kita ajak saudara muslim kita, bagaimana kita juga mengajak mereka untuk memakmurkan masjid. Tidak mungkin orang memakmurkan masjid kecuali hanya orang Islam saja Bapak yang mulia. Maka kita ajak mereka untuk memakmurkan masjid,
Kita ajak mereka untuk memakmurkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya berarti mohon diikhlaskan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.